Adapun pengertian psikologi itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas mengenai perubahan atau perkembangan sikap, mental, dan kejiwaan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat yang lainnya. Selanjutnya, aspek psikologi ini sendiri seringkali bersinggungan dengan semua aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal apapun. Namun, kebanyakan kasus kita tidak menyadarinya karena tidak mengerti bahwasannya setiap aspek kehidupan kita selalu identik dengan aspek psikologi ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan psikologi dalam hal manajemen sumber daya manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak dalam suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia ini merupakan aset terpenting juga faktor utama sehingga perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun beberapa peranan psikologi dalam hal manajemen sumber daya manusia ialah yang pertama pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mengerti akan apa itu psikologi, juga menerapkan psikologi dalam kepemimpinannya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Psikologi di sini mampu mendorong pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih merata juga tepat sasaran. Yang ketiga, sebagai mediator. Psikologi di sini berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas karyawan. Maka aspek-aspek dalam manajemen sumber daya manusia dapat dikembangkan produktivitasnya. Yang keempat, pelatihan. Psikologi ini mampu dikembangkan juga dijadikan sebagai pelatihan pada sumber daya manusia. Yang kelima, prekologi. Prekologi berperan sebagai pencipta manajemen keamanan kerja dan teknik-teknik pengawasan kinerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya keenam, meningkatkan motivasi dan moral. Dengan menerapkan psikologi dalam manajemen sumber daya manusia, maka psikologi ini dapat meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan untuk ke arah yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, indikator psikologi ini juga berperan sebagai indikator untuk menentukan sikap-sikap kerja yang baik bagi seorang karyawan serta mendorong munculnya kreativitas karyawan sesuai dengan bidangnya. Kedelapan, meningkatkan kualitas komunikasi. Psikologi juga berperan sebagai indikator yang berfungsi untuk memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik di antara semua departemen apapun setiap divisi yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kesembilan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam psikologi itu diri kita atau bahkan seseorang itu bisa mengerti gitu atau mengevaluasi dirinya sendiri atau bahkan seseorang dalam sebuah kinerjanya selama ini. Nah, itu tuh psikologi itu bisa membantu perihal mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu menentukan kualitas dan kuantitas. Nah, dalam menentukan kualitas dan kuantitas ini merupakan hasil dari evaluasi, di mana setelah kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri atau bahkan seseorang, kita bisa menentukan kualitas dan kuantitas kita atau bahkan seseorang nih, yaitu ternyata setelah evaluasi kinerja saya masih kurang atau gimana gitu, sehingga nanti bisa terlihat gitu kualitas dan juga kuantitasnya seseorang. Nah, kemudian yang ke-11 itu mengetahui kondisi kejiwaan. Nah, psikologi juga ini tuh sangat berperan penting gitu dalam mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Nah, karena jika seseorang mengalami gangguan mental atau dengan ada kondisi kejiwaan yang kurang sehat, itu bisa mengganggu konsentrasi dan juga kinerjanya, sehingga bisa menghambat dalam perkembangan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kemudian yang ke-12 itu ada konseling, di mana konseling ini bisa disebut sebagai seseorang yang kita sebut itu sebagai psikolog. Nah, psikolog ini bisa dimanfaatkan oleh kita atau bahkan orang dalam membantu menyelesaikan masalah tadi gitu, penyakit mental atau kondisi kejiwaan yang kurang sehat. Nah, itu kita bisa memanfaatkan psikolog dalam menyembuhkan gangguan mental. Kemudian yang ke-13 itu ada meningkatkan produktivitas, di mana psikologi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, karena dalam psikologi itu kita
belajar bagaimana caranya kita memahami diri kita sendiri, bagaimana kepercayaan diri kita itu gimana, kemudian kelebihan kekurangan, sehingga dari hal-hal tersebut bisa membantu diri kita atau seseorang dalam menunjang atau meningkatkan produktivitasnya.